Hari ini kita kedatangan data terbaru dari OJK per April 2025. Ini bukan data harga cabai naik ya, ini soal utang kita-kita. Jadi gini, kata Pak Agusman dari OJK, utang orang Indonesia di paylater itu sekarang udah nyentuh angka 8,24 triliun rupiah. 8 triliun lebih, itu naiknya 47,11% dibanding tahun lalu. 47%. Kalau gaji naik segitu sih seneng ya. Ini utang yang naik. Dibanding bulan Maret aja, naiknya udah lumayan kenceng loh. Dari 39,28% jadi 47,11%. Emang dasar ya, kalau urusan nambah beban hidup cepet banget progresnya. Terus, yang bikin makin wow, tingkat kredit macet alias NPF Pay Later itu ikutan naik juga. Jadi 3,78% di April, padahal Maret kemarin masih 3,48%. Jadi, utangnya nambah. Yang nggak bayar juga nambah. Kompak banget ya. Nah, ada lagi nih nasi pinjol. Ini angkanya lebih greget lagi. Outstandingnya per April 2025 itu 80,94 triliun rupiah. 80 triliun. Itu kalau diwujudkan bisa buat bangun berapa banyak candi ya. Atau berapa banyak mall. Naiknya juga lumayan nih. 29,01% dibanding tahun lalu. Lebih tinggi dikit dari Maret yang 28,72%. Jadi total utang kita di dua platform ini, kalau digabung, aduh hai, bikin pengen meditasi di gua aja rasanya. Terus kata Pak Agusman lagi, tingkat risiko kredit macet pinjol yang namanya TWP 90 itu ada di posisi 2,93%. Lebih tinggi dari Maret yang 2,77%. Jadi sama kayak paylater, utangnya naik, yang macet juga ikutan naik. Tapi lucunya nih, Pak Agusman bilang profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga. Terjaga dari apa ya? Terjaga dari kenyataan pahit, mungkin maksudnya terjaga dari kebosanan, karena angkanya selalu naik turun bikin sport jantung. Memang sih, NPF grossatnya turun jadi 2,43%, tapi NPF netnya malah naik tipis, jadi 0,82%. Rasio utang modalnya aman di 2,23 kali. Modal Ventura juga tumbuh positif 1,04%. Tapi ya itu, fokus kita kan di paylater sama pinjol yang angkanya bikin dompet menangis. Ini kayak lagi diet timbangan naik tapi kamu bilang, tenang, nafsu makan saya terjaga kok. Terjaga apanya? Jelas-jelas angkanya naik. Jadi, ini dia potret kita. Doyan ngutang, tapi kadang lupa bayar. Angka-angka ini bukti kalau kita ini bangsa yang kreatif dalam mencari sumber dana, meskipun resikonya bikin sport jantung. Gimana nih menurut kalian? Angka utang segini tuh wajar atau udah waktunya kita tobat dari paylater dan pinjol? Coba share unek-unek kalian di kolom komentar ya.